kembali lagi bersama saya di channel Fidelis Video guys. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang game-game segala macam, dan saya tentunya di video yang paling terbaru saya ada yaitu video bahasa Jepang, dan itu sebenarnya adalah tugas guys. Nah, berhubung channel saya ini berkaitan dengan education and gaming. Nah, di video kali ini guys, saya akan menekankan membahas tentang edukasi. Terutama, saya bukan pilot, tapi saya bercita-cita menjadi pilot dan saya suka pilot. Maka kali ini saya akan membahas tentang pesawat terbang. Kalian pasti familiar banget lah tentang pesawat terbang guys. Ya paling enggak kalian lihat-lihat di TV, film-film gitulah. Pesawat terbang ya pokoknya kata kuncinya ada pilot, co-pilot, kokpit, kabin, dan lain sebagainya guys. Ya guys, topik kali ini kita ambil yaitu yang paling umum dan banyak di kalangan kita penasaran, yaitu adalah mengapa pesawat terbang bisa mengudara. Nah, kita pikirkan dulu. Sebagaimana kita ketahui, setiap benda yang memiliki bobot berat biasanya tidak bisa bertahan di udara. Lalu, mengapa pesawat bisa terbang? Nah, informasinya gini. Dilansir dari Life Science, ada 4 macam gaya yang bekerja pada pesawat. Yang pertama ada gaya angkat guys, atau lift. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya gaya angkat pastinya dia berguna untuk mengangkat benda dari tanah atau permukaan menuju ke atas. Nah, gaya angkat pada pesawat berfungsi untuk mengangkat pesawat ke atas guys. Sebagaimana kita ketahui, ini diterapkan atau diaplikasikan pada saat pesawat sedang take off guys, atau climbing, istilahnya climbing, menukik. Itu dibutuhkan gaya angkat yang bekerja pada sebuah pesawat itu. Bayangkan kalau tidak ada gaya angkat, kita mengendarakan pesawat, kalau nggak ada gaya angkat, pesawat itu akan terus melaju, tidak bisa naik atau airborne di udara. Nah, selanjutnya gaya yang kedua yaitu G-force. G-force itu atau yang kita biasa sebut gaya gravitasi. Dia itu menciptakan bobot dan membuat pesawat tetap berada stay di permukaan tanah. Kalau tidak ada gaya gravitasi, pesawat akan terus berada di udara dan tidak bisa menuju landasan dan tujuan mereka guys. Dan yang ketiga ada gaya hambat. Gaya hambat, dia itu menghambat pesawat maju ke depan. Contohnya pada saat kita mengerem pesawat, saat pesawat sudah sampai landing di suatu bandara dan pesawat itu dia sudah posisi mengerem, dia mempertahankan kecepatan agar pesawat itu jangan sampai maju lagi dan menjaga mesin agar berhenti. Itu namanya gaya hambat. Menghambat pesawat maju ke depan. Nah, selanjutnya ada gaya dorong atau thrust. Sebagaimana kita ketahui, thrust adalah alat atau salah satu instrumen pesawat yang digunakan untuk mendorong atau istilahnya membuat pesawat maju ke depan. Dihasilkan dari mesin pesawat yang membuat pesawat maju. Nah, logikanya gini. Saat kita akan take off atau taksi misalnya, pilot akan taksi, dia akan perlahan-lahan memajukan atau menaikkan thrust kontrolnya ke depan agar pesawat itu sedikit demi sedikit mengalami perpindahan dan
melaju dengan kecepatan tertentu sampai akan take off. Nah guys, pesawat yang terparkir itu pun dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya lainnya yang tercipta dari molekul udara guys. Untuk bisa terbang juga, pesawat menggunakan gaya angkat yang lebih besar dari gaya gravitasi dan ditambah gaya dorong yang membuat pesawat melaju ke depan dengan kecepatan tertentu guys. Dan dengan gaya angkat dan gaya dorong menghasilkan gaya aerodinamis sebagaimana kita ketahui di pelajaran fisika. Dan gerakan aerodinamis itu dia dihasilkan pada setiap bentuk sayap yang melengkung yang memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar dari bagian bawah pesawat. Dan tentunya karena aliran udara dengan kecepatan berbeda di bagian atas dan bawah pesawat. Nah guys, aliran yang melewati sayap melengkung membuat udara terdorong ke bawah dan kemudian menimbulkan reaksi daya dorong ke atas dengan besaran yang sama. Sebagaimana kita ketahui dalam hukum Newton yang ketiga dalam pelajaran fisika, yaitu menyangkut tentang aksi dan reaksi. Di setiap aksi yang kita lakukan, pasti ada reaksi yang ditimbulkan dari hal tersebut. Nah guys, sekian video tentang mengapa pesawat bisa terbang. Saya harap teman-teman dapat mengetahui sekilas tentang gaya yang bekerja pada pesawat dan bagian-bagian pesawat. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas tentang kendali pesawat guys. Dan tidak lupa Anda selalu menekan tombol subscribe dan berlangganan channel saya. Dan jangan lupa like serta share ke teman-teman kalian agar ini bisa menjadi ilmu buat kalian semua. Dan serta follow Instagram saya @fidelis_video. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa.